Teman-teman semua, di video ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua hasil lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Ini sudah beredar undangannya, jadwal-jadwalnya itu terdiri dari 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Pengen tahu info selanjutnya? Kalian bisa simak video saya yang satu ini. Ngulik bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ada nomornya juga. Dikeluarkan 19 Oktober tahun 2021. Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021, bersama ini kami sampaikan lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021, yaitu yang pertama, ini pengolahan nilai SKD, CPNS, dan seleksi P3K non-guru tahap 19, tahap 1 nih, 19 sampai 21 Oktober 2021. Ini sudah lewat ya guys, 19 sampai 21 kemarin. Kenapa tahap 1 dan kenapa tahap 2? Ini tahap 1 apabila instansi yang sudah selesai seleksi kompetensi dasar sebelum tanggal 19 sampai 21 Oktober ini guys. Jadi kalau ada instansi yang masih lanjut sebelum tanggal ini, setelah tanggal ini, itu masuknya ke tahap kedua ya guys ya. Ingat, ke tahap kedua. Untuk instansi-instansi apa saja yang akan diumumkan di tahap 1 nanti, saya akan cantumkan di video ini. Kalian bisa lihat video saya selanjutnya ya guys ya. Oke. Ini tahap 1 tanggal segini. Tahap kedua tanggal 1 sampai 3 November 2021, pengolahan nilai SKD-nya. Nah, kedua, adanya rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan kompetensi P3K non-guru. Ini tahap 1, 22 sampai 23 Oktober 2021 kemarin. Ya guys. Nah, ini tahap 2-nya 4 sampai 6 November tahun 2021. Nah, yang ketiga, validasi nilai SKD CPNS dan nilai kompetensi P3K non-guru. Ini 22 sampai 25 Oktober tahun 2021. Jadi ini berbarengan dengan rekonsiliasi selama 2 hari dan validasi nilai itu selama 4 hari. Terakhir besok tanggal 25 Oktober. Yang keempat, penyampaian hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Ini maksud penyampaian hasil SKD ini adalah penyampaian hasil SKD di rapat BKN ya guys ya, bukan penyampaian SKD ke publik, bukan. Jadi penyampaian hasil SKD-nya setelah dari rekonsiliasi dan validasi nilainya, itu tanggal 26 sampai 27 Oktober penyampaian hasil SKD-nya. Tahap pertama. Ini tahap kedua 9 sampai 10 November tahun 2021. Dan setelah itu ada penentuan lokasi ujian SKB oleh instansi tersebut, yaitu tanggal 28 sampai 29 Oktober. Tahap 1, tahap kedua 11 sampai 12 November. Tahap kedua. Nah, setelah penentuan lokasi ujian SKB, itu ada pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Ini 29 sampai 30 Oktober tahun 2021. Jadi, kemungkinan besar ada beberapa instansi yang menentukan lokasi ujian SKB tanggal 29 dan diumumkan hasil SKD-nya tanggal 30, karena tidak mungkin dia nentuin lokasi SKB-nya tanggal 29 ditentukan lagi tanggal 29. Bisa jadi kemungkinan besar pada malam harinya atau bisa besok lagi, seperti itu teman-teman. Ini tahap keduanya 13 sampai 14 November ya guys, bulan depan. Intinya tahap kedua ini bulan depan semua, ya kan? Nah, setelah itu pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta. Nah, ini peserta bisa milih lokasi ujian SKB-nya. Kemungkinan besar itu sesuai dengan titik-titik yang ditentukan oleh instansi tersebut. Misal, kalau instansi kalian menyelenggarakan di Medan, nah kemungkinan besar ujiannya nanti ada yang di Medan, dekat dengan lokasi ujian kalian, dekat dengan lokasi domisili kalian, seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu ke Jakarta, atau memang instansinya mewajibkan kalian harus ke Jakarta, ya ke Jakarta, seperti itu. Karena kan memang
melihat dari kondisi pandemi seperti ini, dari setiap provinsi memang sudah diturunkan levelnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar tidak di domisili kalian masing-masing, kemungkinan besar bisa di pusat seperti itu teman-teman. Nah ini pemilihan lokasinya itu tinggal tanggal 31 Oktober sampai 1 November tahun 2021. Nah ini ada penjadwalan SKB. Nah ini setelah hasil diumumkan, terus kita serta memilih lokasi. Nah ada penjadwalan SKB. Penjadwalan SKB ini ditentukan oleh instansi tersebut nantinya setelah peserta memilih lokasi ujian SKB. Itu di tahap 1 2 sampai 4 November, tahap kedua 17 sampai 19 November. Nah, setelah itu pengumuman jadwal pelaksanaan SKB-nya tanggal berapa? Ya kan? Dari instansi juga. Nah, ini di tahap 1 diumumkan tanggal 7 November di tahun 2021. Tahap kedua ini 22 November tahun 2021. Poin ke-10 ini pelaksanaan SKB. Jadi setelah ada pengumuman jadwal pelaksanaannya, nah pelaksanaannya ini biasanya sudah diumumkan di sini. Nah, pelaksanaan ini 15 sampai 28 November tahun 2021. Tahap pertama. Tahap kedua 27 November sampai 18 Desember tahun 2021. Ini sekitar ada jeda sekitar 2 mingguan ini ya. Kita 20 mingguan lah untuk peserta melaksanakan SKB. Nah, di poin keempat ada pengolahan atau integrasi hasil SKD kalian dengan SKB kalian. Ini pada tanggal 29 November sampai 1 Desember untuk tahap 1. Tahap kedua 19 sampai 20 Desember tahun 2021. Nah, ke-12 ada rekonsiliasi. Setelah pengolahan ada rekonsiliasi ya guys ya. Nah, ini tahap 1 2 sampai 4 Desember tahun 2021, tahap kedua 21 sampai 24 Desember tahun 2021. Setelah ada rekonsiliasi ada validasi. Jadi ada pengolahan, diolah dulu, terus direkonsiliasi dulu, direkon. Setelah itu ada validasi, hasil akhir. Validasi itu tahap pertama 5 sampai 6 Desember tahun 2021, tahap kedua 27 sampai 28 Desember tahun 2021. Setelah dilaksanakan validasi, itu ada penyampaian hasil SKD dan SKB. Ini penyampaiannya di hasil rapat ya guys, belum diumumkan ke publik. Seperti itu teman-teman semua. Itu tahap 1 7 sampai 8 Desember. Tahap kedua 29 sampai 30 Desember. Setelah ada penyampaian, ada pengumuman hasil SKD dan SKB. Ini baru di publik. Itu 9 sampai 10 Desember tahun 2021. Berarti jadi dari sini ke sini ini sekitar 1 mingguan lebih ya guys ya. Hampir 2 mingguan. Kalian harus bersabar. Nah, tahap kedua ada 3 sampai 4 Januari tahun 2021. Nah, setelah pengumuman ini kalau misalnya memang kalian yakin lulus, ada kecurangan, ya kan? Ya kalian manfaatkan masa sanggah ini. Masa sanggah ini dibuka 13 sampai 16 Desember tahun 2021. Ini untuk tahap pertama, dan tahap kedua 5 sampai 8 Januari tahun 2021. Masa sanggah ini selama 3 hari. Ya guys ya. 4 hari, 13 sampai 16. 13, 14, 15, 16. Ini ada 4 hari. Nah, setelah itu akan ada jawab sanggah. Ini dari instansi kalian masing-masing. Di tanggal 17 sampai 24 Desember, sekitar 8 hari. Ya kan? Nah, tahap pertama, tahap kedua 10 sampai 17 Januari tahun 2022. Nah, setelah jawab sanggah, hasil akhir ada pengumuman setelah sanggah, pasca sanggah. Nah, ini pengumumannya nih, pasca sanggah. Kalau memang sanggahan kalian ditolak, ya otomatis kalian gugur. Seperti itu teman-teman. Di pengumuman pasca sanggahnya 27 sampai 29 Desember tahun 2021. Tahap 1, tahap 2 18 sampai 19 Januari tahun 2022. Setelah itu ada penyampaian kelengkapan dokumen tanggal 30 Desember sampai 17 Januari. Ini ada jeda waktunya banyak banget nih. Sekitar 17 sampai 18 harian. Dan tahap kedua 20 Januari sampai 15 Februari 2022.
Setelah penyampaian rekaman dokumen, kalau memang kalian dokumennya nggak lengkap, ya kalian akan gugur guys. Ya kan, kalau dokumen kalian lengkap, itu kalian diusulkan untuk penetapan NIP atau NIP3K. NIP untuk CPNS, nah NI untuk P3K non guru. Ya guys ya. Ini 1 sampai 30 Januari 2022. Nah, di penyampaian kelengkapan dokumen ini ada juga langsung penetapan NIP. Jadi di selama 17 hari ini tetapkan NIP juga nih, 17 hari di dalam sini. Ya guys ya, karena kan antri di tanggal 30. Tergantung instansi kalian masing-masing ya guys ya. Sampai 30 Januari tahap 1. Tahap 2 sampai 28 Februari tahun 2022. Seperti itu teman-teman semua. Jadi informasi ini adalah informasi yang valid yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan sudah ditandatangani resmi berupa digital oleh PLT Kepala BKN-nya, Bima Haria Wibisana. Seperti itu teman-teman semua. Gimana teman-teman? Sudah mengerti kan jadwal seleksi setelah SKD ini? Jadi dibagi 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Apabila instansi kalian sudah selesai SKD dari jauh-jauh hari, itu pasti akan diumumkan di tahap pertama. Dan apabila instansi kalian masih menyelenggarakan SKD sampai saat ini, otomatis instansi kalian akan mengikuti jadwal di tahap kedua. Gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang SKB ini tidak serentak seperti dengan SKD. Ya SKD juga nggak serentak karena kan ada yang tes bulan September, ada yang tes bulan Oktober, seperti itu teman-teman. Jadi beda-beda ya, rentang waktunya beda-beda. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan lonceng kalian karena saya akan mengulik seputar tentang dunia CPNS, berita, prakerja, ataupun yang lainnya. Ngulik bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Sampai jumpa.